Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Al-mukarram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dikasih petunjuk oleh Allah, hidayah, ma'unah, bahkan riayahnya, sehingga bapak jamaah salat maghrib bisa sama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan jamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini tambah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini juga jadi wasilah kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita mendapatkan syafaatnya, ridhahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan adapun rukun istinja. Halaman 4. Kalau dari bawah 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Bapak hitung dari bawah, naik ke atas. Dari bawah naik ke atas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah Pak ya? Kita lanjut. Adapun rukun istinja itu 4 perkara. Rukun istinja itu ada 4 perkara. Jadi Masya Allah, istinja ini kan Pak membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita atau di luar daripada, ya istilahnya di dubur maupun di kubul kan, arah depan maupun arah belakang. Karena biasa kalau orang tidak beres istinjanya semasa hidupnya, maka ketika beliau meninggal susah maksud saya diistinjakan, atau bahasa Pontianak tuh diberuangkan kan. Ya kadang-kadang tekan perut keluar lagi, udah dibasuh masih ya keluar lagi. Kenapa? Karena masa hidupnya tidak beres istinjanya. Kalau bahasa saya, biarlah kita masa hidup banyak makai air daripada kita mati banyak makai air. Artinya biarlah kita hidup ini, waktu kita istinja banyak makai air tidak apa-apa. Ini dibalik, waktu dia hidup makai air sikit dia, asal kadang-kadang tak dibasuh, sehingga ketika mati, wah Masya Allah susah jadinya. Pernah saya menyaksikan sendiri Pak, ada orang meninggal, ya, yang mana beliau meninggal itu butuhkan air berderum-derum, habis, tak cukup masih. Udah, pernah saya ditanya, Pak Ustadz gimana nih? Udahlah, dikapani aja, tak usah ditunggu. Ya itulah, karena masa hidupnya istinja tidak beres. Ya, istinjanya tidak beres. Makanya Pak jamaah, ya, betulkan istinja. Karena istinja itu kunci sekali ibadah.
Kalau istinjanya tak beres, bagaimana sholatnya? Kalau istinja tidak beres, bagaimana puasanya? Semua kan berkaitan dengan itu semua, Pak. Istinja ini kan kunci semua. Kalau istinjanya beres, insya Allah sholatnya pun juga beres. Kalau istinjanya tak beres, maka sholat punya tak beres. Walaupun sholatnya bagus. Tapi kalau istinjaan tak beres, ya tentu ya tak beres ya dia. Bapak jamaah sholat maghrib yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kembali sini. Adapun rukun istinja itu 4 perkara. Yang pertama, orang yang beristinja itu Islam. Saya ulang lagi. Pertama, orang yang beristinja itu Islam. Jelas ya, kalau Islam. Insyaallah Bapak ada paham dah. Istinja itu harus orang Islam. Yang kedua, tidak usah kita bahas karena udah pembahasan yang dulu-dulunya udah. Yang kedua, beristinja itu dengan air atau batu. Beristinja itu dengan air atau batu. Kalau sekarang nih Pak, memang yang lebih abdul itu air. Ya. Kalau airnya tak ada ya pakai batu. Kalau istilah susah kan, kalau di pesawat tak mungkin gitu pakai batu, berat pesawatnya nanti. Jadi pakai tisu lah. Jadi cara istinja pakai batu dengan pakai tisu, modelnya gini Pak. Ini anggaplah tisu nih kan. Kita BAB di dalam pesawat. Nah, gini kan, segi 4. Ya. Lebih mudah megangnya gitu Pak maksudnya. Nah, ini anggaplah dubur kita. Gini aja. Buang, ganti lagi. Jangan Bapak gini-gini. Kalau bahasa fikih itu usta'mal. Jadi harus satu jalan ya, seret, seret, seret. Beda dengan air. Kalau air ya enak, seret, seret. Mau diputar-putar pun tak apa-apa. Nah itu istinja. Kalau kita di dalam pesawat, kemudian pesawat itu dibatasi air kan Pak. Tak mungkin pesawat bawa air banyak-banyak. Jatuh nanti dia. Ya. Kita tidak usahlah bawa air pesawat. Air minum ya Pak. Kalau dari Soekarno Bung Hatta itu dari bandara internasional menuju ke Madinah, kita bawa air yang beratnya 1 kilo atau 1,5 kilo itu tak boleh. So bawa yang kecil-kecil ya. Ya, tak boleh. Tinggalkan katanya. Yang kecil-kecil ya Pak. Tak boleh. Ya itu tadi beban juga kan. Juga. Kita kembali lagi masalah tadi Pak. Jadi istinja itu ya memang yang abdul itu ya air. Ya, kalau tak ada air ya pakai batu. Ya pakai batu atau pakai tisu. Ya. Yang ketiga yang diistinja itu kotoran. Bahasa situ tai Pak ya. Ya. Yang diistinja itu tai, kotoran atau kemih, yaitu air kencing kita kan. Ya, kotoran atau kemih. Sama juga. Dan lagi kalau kita suatu misal Pak kencing kan, jangan sampai kita kencing tuh maaf. Ini anutnya kan. Yang dibasuh ini depannya ya. Di dalam depan tuh kan ada lubang Pak. Lubang itu tidak diperhatikan. Waktu dia basuh tuh tidak digini, tidak dibuka gitu. Itu juga sama kita bawa najis juga. Tidak beres itu. Jadi harus dibantu dengan tangan kirinya dibuka, baru disiram. Tidak boleh asal siram gitu ya, kena kepalanya ya. Padahal yang mengeluarkan kotoran itu kan ada yang terbuka itu, yang berlubang. Itulah yang kadang-kadang najisnya tuh nginap situ kan. Nah, sedangkan kita basuh istinjanya tidak beres. Asal basuh-basuh gitu ya. Nah udah. Ya, najis jadinya. Kan pernah diriwayatkan kitab Muslim, saya pernah baca itu. Ada 2 orang wanita yang mana beliau itu di dalam kubur Pak Bu disiksa. 2 wanita disiksa. Ya, disiksa. Tiba-tiba Rasulullah itu kan berjalan ya Pak, jalan padang pasir kan.
sejalan sama-sama sahabat. Waktu beliau berjalan di padang pasir, tiba-tiba ya waktu itu juga Rasulullah berhenti. Sempat berhenti Rasulullah. Ya, dalam berhenti itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa nih? Kok enggak ada, kalau dilihat kiri kanan tuh tak ada masalah, di depan pun enggak ada, kok tiba-tiba langsung Rasulullah berhenti ya?" Akhirnya Rasulullah ya ditanya para sahabat, "Ada apa?" Dan Rasulullah jawab, "Begini, di dalam tanah ini, di dalam depan saya nih, atau dikubur di dalam depan saya nih, ada 2 mayit yang kena siksa. Ya. Yang satu wanita semasa hidupnya suka memfitnah. Yang satu wanita semasa hidupnya ketika beliau istinja tidak beres." Ya mungkin itulah tadi Pak, dia kencing, air kencingnya itu masih ada di dalam situ. Waktu istinja cuma disiram palanya ya. Padahal najis itu ada melekat situ tuh. Harus dibantu dengan tangan, dibuka lah gitu, buka baru disiram. Akhirnya Rasulullah dikiaskan ya Pak ya. Rasulullah dikiaskan dengan daun pandan ya. Rasulullah sempat mengambil pelepah kurma itu kan. Nah, ditancapkan di atas kuburan. Para sahabat dia bertanya, "Untuk apa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Selama pelepah kurma ini masih basah, selama itu juga mayit yang berada di dalam kubur tidak akan disiksa. Ya, tidak akan disiksa. Ya, selama pelepah kurma itu masih ada di atas kubur dan selama itu masih basah, maka selama itu juga mayit tidak akan disiksa." Jadi para ulama dikiaskan, karena zaman Nabi itu yang ada cuma pelepah kurma ya, sepanjang jalan cuma ada pelepah kurma, tak ada pisang, tak ada mangga, daun mangga tak ada, memang ada itu ya. Memang kalau bapak ibu, bapak jamaah pergi ke Mekah, sepanjang jalan cuma yang itu ya yang ada. Mana ada mangga, pohon mangga tak ada, pergi pohon pisang. Tapi kalau buah pisang banyak di Mekah, Madinah, di pasarnya. Nah, ya. Jadi di Mesir lah Pak ya, mungkin banyak. Ya. Jadi Masya Allah, Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat hadis ini, kita lihat secara zahir hadis ini jelas. Jadi istinja itu penting. Ketika orang istinjanya tidak beres, maka ya jadi mudaratnya ya di dalam kubur nanti. Ya mudaratnya di dalam kubur tadi. Kan kunci, kalau istinja tidak beres ya otomatis sholat pun tidak beres. Ya. Kita lanjutkan tadi. Yang keempat, yang diistinja, yang keempat maksud saya, keempat, yang diistinja itu seperti di dalam kubul atau dubur. Ya, kalau kubul itu Pak arah depan, kemaluan kan. Kalau dubur itu arah belakang. Nah, itu mau diistinja, mau dibasuh dengan air. Kita lanjut Pak ya. Adapun fardu istinja itu 3 perkara. Ya, adapun fardu istinja itu 3 perkara. Pertama, menghilangkan najis. Pertama, menghilangkan najis. Jadi kita ketika mau basuh air kencing maupun kotoran, itu harus najisnya harus hilang. Jangan sampai tak ada hilang. Misal kalau kita kencing, ya masih ada air kencing di situ, atau tidak dibasuh, ya otomatis tidak sah istinjanya, ya tidak sah istinjanya, karena tidak memenuhi daripada fardu istinja. Harus dihilangkan najisnya dulu, ya najisnya dihilangkan dulu, ya, dengan cara yaitu tadi disiram dengan air yang bersih gitu, sehingga yang najis kencing tadi itu hilang. Terus BAB pun juga, kotoran kita pun juga hilang, ya. Dan lagi Pak, kalau istinja itu Pak, yang abdul itu jangan di depannya aja, bahkan itu dikorek Pak. Selama kita mengorek, selama itu juga barang itu masih keluar, artinya kita belum selesai BAB. Kalau kita waktu kita ngorek
masih dikorek-korek terus, udah ndak ada lagi yang keluar, stoplah kita BAB-nya. Dan lagi saya garis bawah ya, ketika orang kalau cuma istinjanya cuma di depannya aja, maka ketika dia buang angin pasti bau. Kecuali lah orang itu hari ini dia mau BAB, buang angin, wajar. Tapi ketika dia udah selesai daripada BAB, insya Allah angin dia tidak akan bau. Kenapa? Karena dubur ini Pak, di dubur ini kan, di dalam dubur itu kan ada istilahnya model selang, pelicin. Nah, pelicin di sini, pelicin di sini ini, begini dia model. Ini dubur, nih. Dubur di sini nih, pelicin di sini nih harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, ketika orang buang angin, walaupun dia udah BAB, maka kotorannya itu, kotoran yang berada di selang ini nih, yang licin itu, mengeluarkan angin, maka anginnya akan bau. Dan lagi insya Allah, dengan izin Allah, kalau orang istinjanya pakai korek, insya Allah dengan izin Allah, ketika dia mati, maka duburnya akan tertutup. Itu dia, akan tertutup dia. Kan itulah saya tadi pernah sampaikan, kenapa orang ketika dia mati, meninggal, wafat, yang mana diistinjakan, beliau sering mengeluarkan kotoran itu terus. Ya itulah tadi masa hidupnya itu tidak beres. Ya, jadi kalau istinja dibantu juga dikorek terus. Selama dikorek-korek dia masih keluar, belum selesai kita BAB. Ketika kita korek, udah tidak ada yang keluar. Pas ketika kita lihat tangan kita, sama warna tangan kita, tidak ada kuning-kuning lagi. Ya artinya kita udah tidak lagi dah BAB-nya. Tinggal nyiap basuh BAB, istinjanya BAB. Maka kalau kita lihat di sini, masya Allah, ya. Jadi adapun fardu istinja itu, ya, mana itu? 3 perkara. Yang pertama menghilangkan najisnya harus hilang ya. Yang kedua menghilangkan baunya. Nah, kan harus dihilangkan baunya juga Pak. Ya, hilangkan baunya. Jangan sampai bau itu melekat di dubur kita. Itulah tadi kalau istinjanya pakai korek, insya Allah aman. Ya, aman. Ya, aman. Ya. Yang ketiga menghilangkan rasa. Rasanya tuh, ya, baunya dihilangkan, kotorannya dihilangkan, rasa daripada najis tuh kan bisa dirasakan kan, rasanya kan juga dihilangkan. Jadi harus tiga tuh harus tak ada Pak. Kotorannya harus hilang, ya. Yang kedua baunya dan rasanya. Kalau udah tiga udah hilang ya sucilah kita ya daripada istinja. Kita teruskan lagi. Adapun kesempurnaan istinja 2 perkara. Ya, adapun kesempurnaan istinja ada 2 perkara. Yang pertama suci. Ya, harus suci kan? Yang pertama suci, bersih. Ya dari kotoran tadi itu udah jelaskan, Pak. Yang kedua ikhlas hatinya karena Allah. Jadi istinja memang semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sehingga jadi ibadah kita. Jadi kita buang kotoran jadi ibadah. Ya, ikhlas hatinya. Dan sunnah kemudian daripada istinja itu, mengucapkan doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaki wa hassin farji minal fawahishi. Dan sebelum saya teruskan ini Pak, ketika kita masuk rumah kecil atau baitul khala atau WC, ya pertama kita sunnahnya tuh kan masuk WC harus tutup kepala kan. Tutup kepala, kaki kiri masuk. Ya, sebelum kita masuk baca dulu doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is kan. Ya, dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah tuh kalau kita terjemahkan ya hadis ini, ya Allah
sesungguhnya aku mohon pelindungan dengan engkau minal khaba'isi. Kalau diterjemahkan ini ya sebenarnya kotoran, Pak. Minal khaba'isi dari kotoran. Tapi kalau terjemahkan secara detail itu diartikan dari setan atau setan laki-laki. Wal khaba'isi, dan juga termasuk bisa diartikan juga kotoran-kotoran. Tapi kalau diartikan secara mendetil lagi yaitu setan perempuan. Jadi di WC itu memang banyak setannya, banyak iblisnya. Makanya kita harus berdoa ketika masuk WC. Ketika kita masuk WC, Masya Allah, maka setan termasuklah jin yang jahat itu akan lari ketika kita membaca doa ini. Dan di waktu kita dalam WC tidak boleh mengucapkan kalimat Allah, pokok nama-nama Allah, dan membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu diharamkan. Ketika kita masuk dalam WC, anda kata kita membawa cincin yang ada lapat Allah atau nama-nama Allah, itu terlebih dahulu dicopot dulu. Karena Rasulullah pun juga pernah ketika beliau masuk WC, ya, yang mana beliau punya cincin. Nama cincin itu yaitu nama Nabi kan, ya, ataupun Nabi kan, Nabi yang terakhir kan. Akhirnya beliau copot cincin itu karena ada nama asma Allah, nama beliau juga nama Muhammad, maka dicopot dulu. Jadi kalau nama-nama Allah, nama-nama kalimat Allah ya diharamkan ketika kita masuk di dalam WC. Dan disunahkan juga kita menutup kepala. Yang selanjutnya ketika di dalam WC kita tidak boleh teriak-teriak. Ya, tidak boleh teriak-teriak, cukup diam ketika ada orang manggil kita, yang mana posisi kita dalam WC, kita ketok aja WC-nya tuh, apakah pakai centong, itu artinya kita berada di dalam WC. Nah, kemudian doa yang tadi ini Pak, ya termasuk kesempurnaannya tuh, ya Allahumma, ya Allah, ini setelah kita sudah selesai daripada istinja. Sudah selesai dari istinja kita doa ini. Doa ini dalam hati. Allahumma ya Allah tahhir, sucikanlah qalbi pada hatiku minan nifaqi, dari sifat nifak, ya, munafik. Wahassin, ya Allah jagakanlah. Wahassin, dan jagakanlah farji, pada kemaluanku baik depan maupun belakang, minan fawahishi, dari keburukan-keburukan. Jadi kita ini minta kepada Allah Pak, jangan sampai ya kemaluan itu salah sasaran, bukan tempatnya. Ya, kalau bukan sasaran, kalau udah salah sasaran kan jadi zina kan. Tapi kalau udah tempatnya ya halal Pak ya. Ya halal lah, masa haram. Ya. Kalau sasaran, kalau udah tempatnya, kalau bukan tempatnya ya zina hukumnya. Kalau udah tempatnya, sasaran dia, ya halal, maka jadi halal, jadi boleh. Nah, ini salah satu doa ketika kita selesai daripada istinja ya Pak ya, selesai daripada istinja. Masya Allah Bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istinja. Dan lagi keluar daripada WC itu harus pakai kaki kanan. Ya, keluar daripada WC kaki kanan. Kita baca doa, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Alhamdu ghufranaka, ya pengampunan dari Allah. Alhamdu, segala puji, ya alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, azhaba, yang mana Allah telah menghilangkan, anni, dariku, al-adza, kotoran, gangguan, wa'afani, dan Allah telah memberi kesehatan, afiah kepada kita ketika daripada membuang kotoran. Nah, jadi Masya Allah Pak, dengan kita membuang kotoran itu artinya kita akan dijauhkan dari Allah penyakit. Ya, jadi Alhamdulillah, bayangkan kalau kita Pak, Masya Allah, yang mana kita tidak bisa mengeluarkan kotoran daripada dubur kita, otomatis kan kita operasi Pak. Nah, Alhamdulillah lah, kita memuji kepada Allah. Yang bisa menghilangkan kotoran itu kan cuma Allah, bukan kita.
Ya, kita ini kan cuma sekedar ikhtiar, salah satunya kita beteran mengeluarkan kotoran, tapi hakikatnya Allah semua. Allah yang menghilangkan kotoran ya yang berada di dalam dubur kita. Mungkin itu aja, Pak. Ada waktu masih kan? Masih, Pak. Dilanjutkan ke atau pertanyaan? Gimana, Pak? Lanjut atau pertanyaan? Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Adapun fardu mandi. Nah, ini mandi nih, Pak. Adapun fardu mandi junub itu 3 perkara. Jadi adapun fardu mandi junub itu 3 perkara. Yang pertama niat mandi junub. Ya, jadi fardu junub ini ada 3. Yang pertama diniatkan. Yang kedua menyampaikan air kepada sekalian anggota tubuh. Saya ulang lagi. Yang kedua menyampaikan air kepada sekalian anggota tubuh. Nanti baru kita jelaskan. Yang ketiga menghilangkan najis yang zahir badannya. Jadi masalah mandi nih, Pak ya. Jadi masalah mandi itu pertama kita niat dulu. Baik niat kalau wanita tuh kan nipas maupun haid. Itu sama aja niatnya, niat mandi hadas besar kan. Yang junub pun juga sama niatnya. Nah, terus waktu kita mulai main air atau mulai nyebok air atau nyentong air. Jadi yang enak tuh, Pak, adab mandi itu yang pertama waktu kita ambil centong air gitu kan. Ya, sunahnya tuh kan kita uduk dulu, Pak, sunahnya. Uduk dulu. Udah uduk baru kita ambil air 1 centong, kita mulai dari kaki, siram. Ya, bismillahirrahmanirrahim lah ya dalam hati. Baru kita niatkan aku niat mandi hadas besar fardu lillahi ta'ala. Mulai dari kaki kan, naik ke betis, naik ke paha, siram lagi, naik ke perut. Baru mulai disabun kiri kanan disabun, naik lagi airnya ke dada. Udah selesai dada ini baru naik ke kepala. Kenapa? Ini tata tertib mandi, bahkan Rasulullah pun pernah ya caranya Rasulullah mandi begitu. Kenapa? Kalau kita mandi cara gini, Pak, aman tubuh kita. Kalau Bapak mandi langsung siram air dari atas, itu dikhawatirkan kita di tubuh kita ini kan ada panasnya kan ada, Pak. Hawa panas itu kan ada. Andai kata kita siram dari atas, otomatis panasnya itu tidak akan hilang. Langsung bukan lenyap, langsung nyatu ke dalam badan kita. Kalau kita mandi sistemnya dari ujung kaki, langsung dari betis sampai ke paha, sampai ke perut, jedah dulu, diam dulu sebentar. Kita manfaatkan dengan sabun dulu, kita gunakan bersabun dulu lah, sabun. Udah selesai bersabun, baru kita naik ke atas. Sehingga hawa daripada panas itu akan keluar dulu. Keluar gitu. Kalau Bapak langsung siram kepala, maka hawa dari panas itu akan melari ke tubuh kita. Sehingga akan jadi penyakit. Nah, jadi mulai dari kaki dulu. Naik, sampailah ke perut, stop dulu. Kasih jedah dulu, sabun dulu, udah sabun selesai, barulah kita naik ke atas kepala. Nah, itu caranya. Nah, di waktu kita mulai dari kaki itu boleh dah kita niatkan dah. Aku niat dalam hati. Di situ ada tulisannya nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Ini boleh pakai niat ini juga boleh. Atau yang praktis sajalah. Aku niat mandi hadas besar fardu lillahi ta'ala. Dalam hati ya, aku niat mandi hadas besar fardu lillahi ta'ala. Barulah Bapak siram tuh air itu ke ujung kaki sampailah seterusnya. Kalau mau ambil sunnahnya itu itulah salah satunya tuh dimulai dengan yang bawah dulu baru naik. Yang kedua sunnahnya lagi
ketika kita mau mandi hadas besar, beruduk dulu. Disunah lagi ketika kita mau mandi, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu dia sunnahnya. Dan lagi yang sunnahnya lagi, kalau kita mandi, setiap anggota dimulai dengan kanan. Kalau yang arah kanan nih dimulai dari kanan dulu. Nah, kalau seandainya sini nyiram kaki, ya mulai dulu kaki kanannya dulu lah, baru kaki kirinya. Itu yang sunnah-sunnahnya gitu. Nah, yang kedua nih Pak, menyampaikan air kepada sekalian anggota tubuh. Jadi semua harus disampaikan. Jangan sampai enggak. Ya, jangan sampai enggak sampai. Jangan sampai, bahkan kata Nabi itu dalam hadisnya, andai kata ada satu lembar rambut yang tidak kena air, maka nanti di akhirat atau dikubur Allah akan jadikan ular, yang mana ular itu akan memeto orang yang tadi mandinya tidak genah, tidak beres tadi. Makanya kita harus mandi itu harus betul-betul, jangan sampai ya satu helai rambut enggak kena air gitu, jangan sampai tidak kena gitu. Usahakan, diupayakan lah. Yang ketiga tadi itu menghilangkan najis pada zahir badan, yang mungkin di badan-badan kita ada kotoran-kotoran mungkin, ya najis-najis, ya maka harus dihilangkan. Ya, semua di dalam lubang nih dimasukkan juga air, dalam telinga juga masukkan, di mata itu Pak disiram juga, dalam mata nih siram juga, karena kan yang nampak tuh, barang yang nampak itu juga wajib dimasukkan air. Kemudian kita kan mungkin tadinya atau kemarinnya pernah BAB, itu juga dibantu lagi, karena waktu kita terbuka kan, itu kan terbuka tuh, kita masukkan juga air di tempat dubur kita juga. Kemudian yang dubur maupun kubul pun juga masukkan air lagi, siram lagi lah gitu. Mungkin itu aja dulu, nanti kita jelaskan lagi, ini banyak masih ini Pak. Mungkin ada pertanyaan tadi yang saya sampaikan mungkin belum jelas, silakanlah bertanya biar lebih jelas gitu. Silakan Pak. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, betul. Kalau kita dalam keadaan perjalanan yang mana tidak ada air, maka kita pakai batu atau tisu. Kalau seandainya batu itu, ya cari batu, ya gitu juga sama yang tadi, satu jalur gitu, putar ya. Itu kalau kita perjalanan jauh, yang mana tidak ada batu, tidak ada air, yang cuma ada batu. Boleh juga yang berserat-serat kasar itu bisa sabut, tisu, batu yang berserat-serat itu. Jangan yang licin-licin. Kalau licin-licin tak bisa deh, tidak meresap. Kalau sabut kan meresap tuh Pak, tisu meresap. Kayu bisa, tapi kayu yang agak seret, kesat-kesat gitu, nyerap dia. Iya, palanya dia anu lah. Enak tuh kalau tisu aman sedikit, tidak dikhawatirkan. Kalau batu ngeri ya, karena batu yang tajam mah. Daun, lihat daunnya, kalau dia tidak nyerap tak bisa. Kalau daun tuh kadang-kadang kayak daun ini, daun pisang tak bisa tuh. Dia tidak nyerap, licin dia. Nanti meleleh pula dia. Kalau tisu nyerap dia. Nah, kalau kain nyerap. Nah, kamu ya satu misal kain ini kan putar gitu, nah, bisa dah. Kalau daun pisang tak bisa, dia licin, tak bisa nyerap. Kamu setinjak dengan daun pisang, meleleh dia. Jalan dia. Tengok daunnya loh, kalau daunnya nyerap bisa. Ya. Ya betul. Yang bisa nyerap gitu. Daun apa gitu kan? Kalau daun pisang
tak bisa. Kalau pelepah pisang bisa, yang dalamnya tuh pelepah ya, atau batangnya tuh kan nyerap tuh. Apa tuh? Batang itunya tuh, batang daunnya tuh, bisa. Kalau ini keladi, gatal nanti. Iya betul. Iya. Oke. Pernah dalam hadis tuh ada 3 cara Nabi untuk menggauli istri. Yang pertama, Nabi habis itu langsung mandi. Yang kedua, Nabi habis setelah itu langsung wudu. Yang ketiga, Nabi pernah habis itu Nabi langsung basuh, langsung tidur. Ini ada 3 cara. Yang penting dibasuh ya. Kalau kamu mau niatkan dah waktu basuh, boleh. Niatkan dah istinja atas besar, tak apa-apa dah. Udah langsung dah, tak apa-apa. Jadi nanti besok pagi udah ndak niat pun tak apa-apa, langsung ya dari kaki mulai lanjut sampai ke atas, boleh. Suatu misal lagi Pak, contoh gini, depan kan sungai besar kan, jadi mau istinjanya langsung terjun, boleh. Niatkan, satu misalnya mandi hadas besar dalam hati dah nih. Waktu terjun udah diniatkan dah. Waktu kita terjun niatkan di situ. Aku niat mandi hadas besar fadlillahi taala. Udah langsung digosok semuanya. Langsung udah gitu, langsung naik. Udah enggak perlu wudu lagi dah. Itu udah termasuk dah. Enggak perlu wudu lagi. Tapi syarat itulah tadi terjun ke sungai. Loh, tertib wudu udah ada. Udah masuk dah semua dah dia. Tapi itulah tadi langsung terjun kita, niatkan di situ. Ketika kita niat hadas besar, maka wudunya udah masuk semua dah. Dengan syarat jangan batalkan wudu. Nanti di sungai itu barulah kita bersabun ke mau apa, ke mau digosok-gosok lah. Tapi yang penting jangan membatalkan wudu. Oh enggak masalah Pak, itu pelengkap ya. Sabun ini kan biar menghilangkan bau-bau bah sebenarnya. Tak pakai sampo pun tak apa-apa. Pakai sabun boleh ya, enggak masalah sebenarnya. Orang dulu tuh pakai apa namanya tuh? Apa? Langer, pakai langer kan? Itu kan sabun mempermudah ya, menghilangkan bau, menghilangkan apa gitu. Apalagi? Iya. Waktunya pas subuh lah gitu. Iya. Dan kebetulan air ini pas untuk basuh ya. Untuk basuh ya. Kita nih sholat nih, ini tak cukup untuk mandi. Ya oke. Nah, waktu subuh ini kan pendek nih. Air tak ada. Intinya air tak ada. Maka pakai tayamum. Jadi 2 tayamum Bapak tuh. Pertama tayamum menghilangkan hadas besar. Yang kedua tayamum untuk melakukan sholat. Maka siapkan debu-debu di bawah ini kan banyak debu nih Pak. Bapak gini, itu kan bisa. Jadi niatnya pertama, bagaimana tayamum? Ya kayak biasa. Untuk tayamum pertama untuk mandi hadas besar sebagai ganti. Kan gini. Gini kan. Baru Bapak niatkan, pakai sebelah boleh. Aku niat tayamum untuk menghilangkan hadas besar fardu lillahi ta'ala langsung. Langsung gini ya Pak. Gini. Ya. Ya kan? Sekali ya. Ini kan belum nih kan? Ya, udahlah kita anggap udah selesai lah yang ini muka ya. Langsung gini lagi. Ini. Udah kan? Yang ini. Udah. Sekarang udah selesai dah. Tayamum untuk hadas besar. Sekarang tayamum untuk melakukan sholat. Aku niat tayamum untuk melakukan sholat fardu lillahi ta'ala.
Sama tadi. Karena alasannya air tidak ada. Jadi untuk menggantikan air ya kita tayamum. Bukan, pernah zaman Nabi itu ada seorang sahabat itu yang mana beliau habis hadas besar, dibeguling-guling dia di pasir. Langsung Nabi negur lah, bukan begitu caranya. Caranya cukup kamu tayamum, niatkan untuk hadas besar, baru tayamum kedua untuk melakukan sholat. Tada udah ada langsung dah dia. Udah dianuk dah, mampu semua dah. Penting yang basuh anuk ya lah, basuh itu ya, dah. Ada air mandilah. Memang ada kemudahan. Jadi kalau tak ada air, ya tayamum lah kita. Apalagi kita ni ada penyakit, ya ada penyakit. Wah kalau mandi ini bahaya kan, bahasanya kan. Udah gigil entah ngapa lah, bahaya lah ya. Udah tayamum ya lah. Ada lagi? Baik. Maksudnya bagaimana? Kalau adabnya memang yaitu tadi udah saya sampaikan. Tadi adab-adabnya yaitu pertama baca doa tadi kan. Baca doa tadi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Terus yang kedua harus pakai kaki kiri masuk. Yang selanjutnya ya kita duduk. Kalau di luar tempat terbuka jangan sampai kita menghadap kiblat, jangan sampai kita menghadap barat timur kan. Menghadap matahari dengan menghadap kiblat. Itu kalau di tempat lapangan gitu, lapangan. Kalau di WC tidak perlu, tidak masalah. Sekalipun posisinya di WC itu menghadap kiblat tidak masalah. Itu non problem, tak ada masalah gitu. Kecuali di luar. Kalau di luar mungkin di kebun, itu tidak boleh kita menghadap matahari, tidak boleh juga menghadap kiblat. Tapi kalau di dalam WC tidak masalah, karena kan sudah tertutup. Kemudian di dalam istinja itu tidak boleh mekek-mekek, tak boleh teriak-teriak, tak boleh nyanyi-nyanyi, tak boleh nyebut-nyebut nama Allah, nama Nabi, tak boleh. Oh ya betul. Memang sunnahnya ketika kita membuang air kecil harus berdehem. Berdehem itu ditarik nafas, tekan gitu. Bukan hehehe gitu, enggak kena dia. Dia mau ditekan sedikit dehemnya tuh sehingga nekan anu kita juga semua tertekan gitu. Kuat. Enggak boleh, biasa kan orang berdehem kan hehehe, enggak mau dia. Tarik nafas lo. Tekan itu, baru mengeluarkan dehemnya. Itu betul. Kalau sekedar hem enggak. Tarik keluar dia. Dia mau ditarik napas dulu, baru ditekan. Gitu. Ya. Jongkok, sebenarnya jongkok itu sunnahnya tuh dia begini. Gini ya. Sunnahnya tuh gini. Ya boleh, pertama gitu boleh, nanti setelah itu berubah lagi. Biar apa tujuannya gini nih, biar cepat melancarkan kotoran cepat keluar. Tambah lagi yang tadi kan dikorek. Korek juga membantu juga tuh Pak. Biar maaf ya. Ya seginilah sedang nih. Dalam memang. Kalau dia sampai ke sini Pak, memang harus dalam sedikit. Karena dia ini masih istilahnya selang. Selang pelicin. Yang ini pelicin ini masih. Masih pelicin di sini nih. Di sini nih, di atas sini nih baru ada lubang. Di sini kan lubang nih. Lubang di sini kan lubang untuk memotong kotoran kan yang ini. Lubang ini nih. Di sini ada lubang nih. Ini istilahnya selang. Selang inilah yang pelicin nih. Kalau orang istinjanya tidak dibasuh yang selang ini, kadang-kadang kotornya melekat di sini. Ketika angin keluar dari perutnya, maka angin itu akan bau. Sehingga dia buang angin bau. Kenapa? Karena dibawa oleh tadi itu angin bawa kotoran nih.
melekat di selang itu tuh. Nyenggol dia. Biasa itu Pak. Biasa kalau orang anginnya bau nih, ini tanda dia istinja ndak beres nih. Dia cuma basuh cuma di depan kelepek ya. Tidak akan mengorek dia. Dia tidak mengorek. Sehingga ketika dia buang angin bau. Ya. Angin. Enggak. Tidak. Tidak batal. Dan lagi yang iya. Tidak. Tidak. Enggak. Apalagi itu setan suka goda ya tuh. Diragu-ragukannya gitu. Biar kita ragu. Itu mantap kan, Pak? Mantap. Kalau enggak. Batalkan wudu. Saya garis bawahi. Udah ke? Tak ada Ki. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.